Pelangi-pelangi di alangkah indah. Cerita dalam film ini melatari perang di Irak pada tahun 2007 di saat perang Amerika dan Irak sudah selesai. Tapi dua orang tentara yang bernama Matthews dan Isaac yang masih terjebak di area perang. Mereka ditugaskan untuk mensurvei serangan sniper yang terjadi di konstruksi jaringan pipa. Di sana pun terlihat banyak korban yang tewas tertembak di kepalanya. 6 construction guys on that. 2 men. Look at them. Anything resembling cover? Setelah cukup lama mereka menunggu sekitar 20 jam lebih, Matthew yang merasa keadaan sudah aman, dia pun menyuruh Isaac untuk menemui korban dan mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Isaac tidak setuju dengan hal itu dan menyarankan agar Matthew menunggu lebih lama. Isaac pernah mendengar bahwa Irak mempunyai sniper handal yang bernama Juba. That guy's radio. Coming back up here, we are. Namun karena tidak ada tanda-tanda apapun dan agar mereka cepat bisa pulang karena hayang ngudut sambil ngopi, akhirnya Matthews memaksakan pergi sendirian. Oh, shake. I think your tampon just fell out. Isaac yang masih ngejedok di tempat persembunyiannya tetap mengawasi si Matthews. Namun setelah itu tiba-tiba Just check that the. Oh! Fuck, man! Fuck, I fucked up! Fuck! Isaac yang melihat itu tentu saja panik dan terkejut. Dia pun dengan cepat keluar dari tempat persembunyiannya untuk menolong si Matthews. Namun hal tak terduga terjadi. Isaac pun tertembak di bagian kaki kanannya. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa dia harus meninggalkan Matthews. Isaac pun dengan cepat bersembunyi di balik dinding yang ada di situ. Dalam keadaan seperti itu, Isaac pun secepatnya menghubungi markas pusat lewat radio yang dibawanya. Namun radio itu telah rusak akibat tertembak si sniper tadi. He hit my fucking antenna! Matthew yang telah tertembak itu menanyakan tentang posisi sniper itu dan ia pun berencana untuk menembakkan langsung dengan satu tembakan. Isaac yang tidak tahu posisi sniper itu di mana, akhirnya ia menyuruh Matthews agar tidak melakukan hal tersebut karena bisa saja Matthew yang tewas duluan. Hold on! Dalam keadaan kakinya yang sangat terluka parah, yang bahkan masih menguncurkan darah, Isaac pun mencari tahu di mana posisi sniper itu dengan cara melobangi tembok itu agar dia bisa menyimpan teropongnya di sana. Dan saat Isaac telah siap dengan teropongnya, Matthew sendiri ternyata sudah pingsan. Setelah itu Isaac pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang ada di lututnya dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun, karena banyak mengeluarkan darah, Isaac pun pingsan. Tak lama dari pingsannya itu, Isaac tiba-tiba tersadar saat seseorang menghubungi lewat radio lokal miliknya yang menanyakan tentang statusnya. Dia pun dengan segera memberitahu kejadian yang terjadi di mana mereka berdua telah tertembak dan disudutkan oleh sniper musuh. Dan Isaac pun meminta agar segera dievakuasi. Hotel 7203. Bad fucking time. Untuk memastikan lokasinya, orang yang di radio itu menyuruh Isaac untuk berdiri dan menembakkan pistol. Isaac yang mengetahui tindakan itu salah, yang dimana sniper musuh bisa saja mengetahui lokasi Isaac dan dia pun memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Fucking protocol. Sergeant, I need your location. No, my rank. Isaac pun menyadari ada keganjalan yang dimana orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Apalagi saat ia mulai sadar ketika orang yang di radio itu berbicara yang terdengar bukan orang asli Amerika. Dan pada akhirnya Isaac pun mengetahui orang yang di radio itu bukan dari pihak Amerika, melainkan si sniper lah yang berkata di radio itu. Mengetahui dia telah dipermainkan, Isaac pun memilih mencoba menggunakan radio yang telah tertembak itu. Namun si sniper itu mengancam akan menembak kepala Matthew jika ia menghindari dari perbincangan di radio. Shut the fuck up, man. Alright, stop. They don't tell me shit.
Dan pada akhirnya ia tak ada pilihan lain selain mengobrol dengannya. Di tengah-tengah obrolan itu, Ishak pun kembali memperbesar lubang di dinding untuk melihat di mana posisi sniper itu. Ia bahkan sempat menghitung letak jarak dari tembakan yang dilepaskannya. Bang. 2, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, bang. 100 plus. Tapi si sniper itu berbicara ramah dan ingin saling berkenalan kalau dirinya adalah warga biasa. Namun Ishak tidak percaya dengan hal itu. Musuh tetap musuh. Ishak juga mengarang tentang latar belakang dirinya. It's just you and me. Me? There's nothing to say. Si sniper pun pada akhirnya menjelaskan bahwa dari kejauhan ia bisa menembak tepat sasaran, terbukti dari radio Ishak yang tertembak itu dan tempat air yang sengaja ditembak juga agar Ishak kehausan. Tell me about Dean Scope. Hal itu kenapa si sniper tidak langsung membunuhnya saat keluar dari persembunyiannya. Dikarenakan agar Ishak kehabisan darah dan tewas secara perlahan. Fucking circle my wall, ain't you? Mendengar kabar tersebut, ia pun marah-marah dan kehabisan kesabaran. Ia pun diam-diam mulai mengkirakan sisa peluru termasuk senjata yang digunakannya. Untuk lebih memastikan, Ishak pun memancing si sniper itu dengan menyebutkan senjatanya. What's up? You want to know the weapon any day? I thought we'd be honest. Namun si sniper itu bukan orang bodoh yang bisa tertipu saja. Ia pun berbohong tentang senjata yang digunakannya. Don't know shit. Di saat perbincangannya itu, Ishak pun mendengar ada gesekan seng dan setelah dilihat menggunakan teropongnya, kemungkinan si sniper itu berada di tumpukan sampah dan puing-puing. Di sini Ishak menyimpulkan bahwa si sniper itu adalah Juba, sang legenda sniper Irak yang sangat berbahaya. Dia pun pernah membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan dari mana melakukan tembakannya tersebut. You must have been tasing that fucking shit. That's what. Untuk memastikan kalau Juba berada di tumpukan puing-puing itu, akhirnya Ishak membuat target palsu agar nantinya ia bisa melihat cahaya peluru yang berada di sana. Namun sayangnya helm yang sebagai target penghalian itu malah terjatuh dan Juba pun tertawa dan meledeknya tentang hal itu. Untuk kedua kalinya, Ishak pun kembali pingsan dan hembusan angin yang kencang yang membuatnya tersadar. Dengan keadaan tersebut, Ishak pun memutuskan mengambil radio yang tidak jauh dari situ. Ketika angin yang kencang berhembus, ia pun memanfaatkan sehingga pandangan Juba sedikit terganggu. Dengan usaha yang cukup sulit, Ishak pun bisa mengambil ransel bahkan radionya juga. Ishak yang beruntung akhirnya dia menemukan sisa minum dari tas tersebut. Tak lama, Ishak pun kembali panik saat tembakan Juba berhasil menjebol tembok yang ada di sampingnya. Bahkan lagi-lagi si Juba mulai mengatakan bahwa tembakan tadi sengaja dibiarkan meleset. Tujuannya hanya menakuti sekalian merusak barang penting yang digunakan oleh Ishak. Dan benar saja, teropong yang sebelumnya digunakan kini telah rusak terkena tembakan. You missed. I'm still here. Tak lama, Ishak pun menyadari bahwa Matthew masih hidup. Dan agar Juba tak menyadari hal itu, Ishak pun mengisyaratkan Matthew agar bergerak perlahan. Ishak pun memberitahukan tentang lokasi keberadaan Juba yang ada di puing-puing itu. Untuk menghalau taktiknya, Ishak pun kembali mengajak mengobrol kepada Juba sampai ia benar-benar yakin bahwa Matthew bisa meraih senjatanya. Dan betapa gobloknya saat Ishak berbicara pada Matthew, ternyata radionya itu menyala dan membuat Juba mendengar rencana tersebut. Beruntung Matthew sudah berada di posisi dan langsung menembak ke beberapa arah ke tumpukan puing-puing itu. Namun tak lama dari itu, Matthew malah tertembak dan tewas di tempat. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ishak pun mendengar suara radio dan ia pun mulai memperbaiki antena radionya. This is Spartan 33. Hellcat. Saat itulah Ishak berhasil menghubungi markas pusat. Ishak yang tadinya putus asa dan tidak tahu harus bagaimana lagi, tapi setelah radionya berfungsi, Ishak pun mendapatkan sebuah harapan bahwa dirinya akan segera selamat. Cap. Namun dengan cepat frekuensi radio Ishak ditutup dan Juba mengambil alih pembicaraan dan mengabarkan bahwa misi mereka aman terkendali. Markas pusat mengatakan bahwa penjemputan akan diadakan sore hari.
Mendengar obrolan Juba dengan markas pusat, Ishak menyadari ia tidak hanya membajak radio, tapi dengan sengaja meminta bantuan tentara Amerika ke TKP yang nantinya akan dibantai oleh Juba. Construction guys, camouflage yourself from me, you fuck. Ishak pun kembali pingsan untuk ketiga kalinya. Setelah tersadar saat sore harinya, ia langsung menghubungi Juba. Karena tidak ada jawaban dari Juba, akhirnya Ishak pun memutuskan mengambil senjata Matthew dengan sebuah tali yang ia temukan. Tak lama dari itu, terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba, akhirnya ia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Setelah senjata siap di posisi, akhirnya ia pun nekat langsung merubuhkan tembok yang ada di situ. Hal tersebut akhirnya membuat kesulitan karena pandangannya terhalang oleh asap reruntuhan itu, dan Juba pun menembak secara acak di antara reruntuhan tersebut. Dan saat itulah akhirnya Ishak melihat cahaya tembakan dan tak banyak pikir, Ishak pun menembakkan senjatanya ke arah cahaya tembakan tersebut. Dirasa Ishak sudah mengenai Juba, dia pun berdiri dan tim bantuan langsung menolong Ishak di sana. Namun saat akan dibawa, Ishak mengatakan bahwa di tumpukan puing-puing itu masih ada musuh. Sangat disayangkan, mereka tidak mendengar perkataan Ishak karena terhalang oleh suara helikopter. Dan saat helikopter sudah terbang melewati puing-puing itu, tiba-tiba akhirnya kedua helikopter itu harus terjatuh bersamaan semua tentara yang ada di dalam helikopternya. 17 Kilo Bulldog 35 Pada keesokannya, markas pusat pun kembali menghubungi helikopter dan Juba kembali membajak radio tersebut. Film pun selesai. Menurut saya filmnya cukup menantang dan menegangkan dengan film yang sangat low budget, bermodalkan satu lokasi syuting dan dua aktor yang diperankannya. Anjing begini doang ya laku loh film anjing. Inilah dia The Wall, sang legenda sniper Irak yang membunuh 75 tentara. Anjay. Saya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya.